Kalau kalian dilempar pakai batu, batunya jangan dilempar balik. Tapi kalian kumpul batu-batu itu dan kalian mulai membangun rumah. Betul. Saat rumah itu sudah jadi, kalian boleh ajak orang-orang tadi yang melempar itu masuk ke rumah kalian dan menikmati apa yang telah mereka lempar tadi. Betul sekali. Mantap nggak tuh? Mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami, tentu saja dengan segudang cerita yang akan mengantarkan kalian untuk menggapai impian. Nah, bagi kalian yang sudah pernah mendengar podcast kita yang pertama kali, yang mana tuh? yang Kaks. Oh, Kaks. Oh, Soka, Kaks George. Nah, George. Kalian kan cuma dengar suaranya ya kan? Ya. Nah, sekarang inilah dia wujudnya. Halo. Lumayan ganteng juga kan? Ray Marcel George Timothy Maury. Kali ini kita mau bahas apa nih? Tentang apa ya? Capra kali ya. Oh iya, sekarang kan sekolah kedinasan terbuka nanti tanggal 8 untuk IPDN. Untuk IPDN sudah boleh Sudah mulai pendaftaran, ya kan? Bulan ini pokoknya persiapan lah. Kita mau sharing, mungkin adik-adik di luar sana saat ini merasakan di titik terendah. Iya, Ya betul. Kan? Pernah, semua orang pasti pernah merasakan titik maksudnya, itu. Mungkin saat ini kalian merasakan galau begitu, apa lagi? Bimbang, dilema, ya kan? Karena terlepas dari sekarang IPDN yang katanya psikotes dan samapta hilang. Betul. Ya kan? Betul. Beda sama kita dulu kan? Betul. Otomatis pasti persaingan semakin ketat. Nah, rasa cemas akan tidak lulus semakin meningkat. Iya, pasti. Ya kan? Pasti itu. Sebagai manusia normal, pasti rasa itu akan betul. Makanya, kita cuma mau sharing bahwa kami juga sebelum jadi praja pernah merasakan hal yang seperti itu. Tentunya semua praja yang ada di sini pasti pernah melewati hal tersebut. Kalau Kaks sendiri, Sokap bagaimana? Kalau Kaks George sendiri nih, kalau Kaks George sebenarnya dulu tes sekolah kedinasan bukan cuma di PDN. Ada 2 matra. Yang pertama STPI. Itu penerbangan. Iya. Yang kedua IPDN sendiri. Nah, jadi STPI ini saya udah sampai ke psikotes. Iya. Oh gitu, semangatnya karena taunya IPDN ini jarak tesnya dari tes yang satu ke yang satunya itu jaraknya jauh, sebulan gitu kan. Jadi ada kesempatan nih bisa tes ini sekalian. Nah, waktu tes STPI ini, waktu tes penerbangan ini udah sampai psikotes. Wah, ini udah rasa oke, tinggal one step closer nih. Udah dikit lagi udah nyampe nih. Mau IPDN dapat atau enggak, yang penting ini udah STPI sudah di genggaman. Iya. Nggak taunya besok pengumuman. Jadi pengumumannya itu bersamaan sama tes SKD ini. Iya. SKD IPDN. Jadi waktu pengumuman langsung pas dengar ternyata nggak lolos. Di situ down banget, anjay. down banget dan kebetulan juga hari itu harus langsung pergi tes ke BKN untuk provinsi. tes SKD. Iya, untuk tes SKD IPDN. Dan ternyata sampai di sana lagi down-downnya, lagi nggak, pokoknya mental lagi down banget karena awalnya udah semangat banget untuk tes yang ini yang pertama. Dan kemudian harus tes lagi yang IPDN dan situ udah mental udah nggak siap banget untuk ikut tes itu. Dan akhirnya di SKD gue udah gugur. SKD gugur. Udah gugur. Akhirnya gara-gara udah frustasi banget, langsung waktu itu juga langsung bilang orang tua, udah mau kuliah di luar aja, di Jakarta aja. Akhirnya gue kuliah di Trisakti, STMT Trisakti. Baru 1 semester lah, 2 semester, 1 tahun. Semester lah. Ditelepon tahun depannya. Iya. Ditelepon, ternyata dipanggil, nggak pernah daftar lagi. Dipanggil untuk ikut afirmasi. Oh iya. Afirmasi, dan ternyata tesnya sama, cuman dalam porsi yang berbeda. Paham nggak maksudnya? Maksudnya porsi yang berbedanya nih? Porsi yang berbeda kayak misalnya yang kemarinnya SKD-nya passing grade-nya sekian, mungkin diturunin dikit. Oh iya. Nah, jadi itu kayak shortcut gitu, jalan pintas. Tapi yang disediakan pemerintah
bagi anak-anak asli Papua kayak saya dan teman-teman yang lain, afirmasi yang lain, betul. Untuk ikut jalur tersebut. Dan akhirnya ya emang awalnya susah, maksudnya waktu tahun sebelumnya susah dan sulit, emang semuanya itu jalannya tidak gampang, sempat down juga, sempat semangat tiba-tiba down, tapi ternyata apa yang Tuhan sediakan itu jauh lebih indah. Nah, ini nih, ketika orang lagi masa-masa pendaftaran begini kan, untuk membaca quote-quote itu mudah sekali. Bahkan mendengarkan cerita orang lain, wih gampang sekali ya kakak itu balik dari kembali gitu. Maksudnya orang untuk dilaksanakan sendiri itu agak berat. Betul. Ya kan? Betul. Sebenarnya bagaimana ya? Kalau saya pribadi sih untuk masalah motivasi orang lain itu hanya sebagai faktor pendukung. Iya, betul. Ya kan? Bahkan orang tua sendiri, jika memang orang tua kita menyuruh untuk nak masuk ini, masuk itu, ya kan? Itu cuman sebagai opsi juga bagi kita sebenarnya. Betul. Jangan dijadikan sebagai beban. Agar ketika kita gagal atau memang bukan rezeki pada tahun ini, kita juga tidak terlalu down mental. Betul. Ya kan? Iya. Psikis tidak terganggu. Setuju, kalau itu setuju banget. Ya kan? Karena saya juga kemarin pendaftaran lulus SMA, saya juga mendaftar Akmil, terus daftar SNPTN yang jalur undangan, ya kan? Waktu itu momentum yang sangat buruk karena masa itu juga setelah ujian nasional, langsung pendaftaran, bahkan IPDN langsung terbuka, ini sebagainya. Dan saya bilang tadi berada pada titik terendah. Iya, betul. Universitas tidak lolos, sudah bolak-balik kembali sana sini, jalan keluar capek sebagainya, ya kan? Tekanan dari orang tua mengharapkan anaknya yang sukses, ya kan? Nah, pokoknya pada masa itu down sekali, berada pada titik terendah. Satu-satunya jalan keluar ialah bagaimana diri kita menanggapi itu sendiri, ya kan? Bagaimana kita tidak membebaninya, ya kan? Dengan menanggapinya dengan santai saja. Iya, betul. Ya kan? Karena cara untuk menggapai sukses. Betul. Tidak selamanya harus ikut jalur itu saja. Satu yang kalian harus tahu, jangan pernah ikut arus. Ikut arus itu maksudnya kalian sendiri yang tahu kemana arah kalian nanti, itu kalian yang tahu. Jadi nggak usah ikut arus, tapi dalam hal positif, jangan hal yang negatif. Jadi bagi kalian yang saat ini berada pada masa dilema, ya kan, berada pada masa titik terendah, ya kan? Iya. Nah, buat kalian jangan terlalu membebani diri kalian, ya kan? Iya. Silakan motivasi diri kalian. Terus tanya ke kalian, Kak, kemarin berbagi sharing pengalaman lah, biar enak, ya kan? Iya. Jadi semisal mereka sudah down, gagal, kita bisa belajar dari pengalamannya. Iya, betul. Ya kan? Setuju, kalau itu memang betul sekali, karena pengalaman itu bisa aja kita belajar dari diri kita sendiri, tapi bisa juga dari orang lain. Nggak selamanya semua pengalaman itu harus dari orang lain, dan nggak selamanya juga pengalaman itu punya kita sendiri. Betul sekali. Kalau memang kalian saat ini dilema, ya makanya persiapkan dirimu sebaik mungkin, sematang-matang mungkin. Sematang-matangnya, soalnya kita nggak tahu apa yang nanti di depan sana, itu kita nggak tahu. Betul. Apalagi buat kalian yang mau mendaftar, ya kan sekarang sudah top trending lah dibilang. IPDN hanya melaksanakan tes pertama SKD, terus kemudian kesehatan pertama. Setelah itu langsung pantuhir. Di pantuhir pun hanya melaksanakan tes kesehatan. Kemudian wawancara masih dipertimbangkan. Iya. Tapi tetap persiapkan diri untuk tes-tes yang lain. Banyak juga yang tanya-tanya, Kak, itu benarkah psiko hilang, ya kan, sama kita tidak ada. Nah, itu kalau yang gitu sih, untuk sejauh ini itu informasi yang resmi yang keluar dari kementerian, ya kan? Dari SPCP-nya sendiri. Untuk sejauh ini, silakan percaya dulu untuk itu. Namun kalau kami pribadi ya, mungkin saja ketika pelaksanaan tes nanti, ketika akan dikirim untuk pantuhir, mungkin akan ada arahan selanjutnya. Ada selanjutnya atau ada perubahan, mungkin kita kan nggak tahu. Akan ada tambahan atau revisi dari keputusan sebelumnya terkait pelaksanaan pantuhir ke depannya. Nah, saran kita tetap aja persiapkan aja, persiapkan. Bahkan kalian jangan pusingi hal itu. Tidak usah urus itu bisa dibilang masih jauh. Kalau fisiko itu tes ketiga pada saat di daerah, kan? Dan samapta itu setelah pantuhir.
Yang harus kalian fokuskan sekarang yaitu tadi yang ada di depan yang ada di depan mata dulu. SKD. SKD. Karena oke, nggak apa-apa berpikir visioner, tapi jangan sampai kalian lupa apa yang ada di hadapan kalian. Betul. Ya kan? Nah, makanya buat kalian yang saat ini berada pada titik terendah, yang saat ini sedang dilema, tenang saja. Kami berdua juga dan bahkan semua praja yang ada di sini pernah merasakan pada titik itu. Betul. Bahkan ada yang sudah kuliah 4 tahun. Ya, ada yang sudah kuliah di tahun akhirnya. Di tahun akhirnya sudah dia tinggal memilih masuk untuk IPDN. Padahal udah tinggal wisuda, sudah susun skripsi dan segala macam. Nah, jadi banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan juga menuju sukses. Betul sekali. Jadi buat kalian tetap semangat, ya kan? Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Sudah diatur Tuhan, tapi kita tetap harus berusaha. Tetap berusaha. Ya kan? Rezeki jika memang itu rezekimu tanpa usaha juga ya sia-sia. Ya kan? Karena usaha tanpa doa sama dengan sombong dan doa tanpa usaha sama dengan bohong. Oke, jadi sedikit motivasi buat adik-adik, sedikit gambaran. Ini kakak dapat dari teman kakak Frans Reza Hurulean. Ada satu perumpamaan, seorang pria diberikan sebuah mata kapak. Dalam sehari dia bisa menebang 10 pohon. Setiap harinya dia menggunakan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama. Tapi setiap hari ke hari pohon yang dia tebang semakin berkurang. Kenapa? Karena dia lupa mengasah mata kapaknya. Jadi kalian boleh fokus ke satu tujuan, ke satu inti, ke satu pusat, tapi jangan lupa ada hal-hal lain yang harus kalian perhatikan. Kalau saya mengutip kata Kurt Cobain ya. Oke. Ya kan? Yang apa? They laugh at me because I'm different. And I laugh at them because they are all the same. Betul. Jadi jangan takut atau jangan down motivasi karena orang-orang menertawakan cita-cita ataupun impianmu, ya kan? Betul. Karena untuk seperti yang kemarin dikatakan oleh ketua angkatan dari angkatan kami, menjadi seorang pemimpin itu tidak lahir dari zona yang nyaman. Betul. Ya kan? Kita harus keluar dari zona. Sekali. Jangan takut untuk tampak berbeda daripada yang lain selama kalian berada di jalur yang benar. Betul. Ya kan? Kakak juga pernah ditertawakan karena dulu saya daftar TNI, tapi dengan tinggi badan yang sampai, tetap saya yakin karena yang daftar itu saya bukan mereka. Betul. Ya kan? Betul. Yang jalani tesnya itu saya. Kita sendiri bukan. Yang melaksanakan persiapan itu saya. Betul. Ya kan? Makanya ada juga balas dendam terbaik ialah dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada satu lagi nih. Kalau kalian dilempar sama batu, ini dari Frans juga. Kalau kalian dilempar pakai batu, batunya jangan dilempar balik. Tapi kalian kumpul batu-batu itu dan kalian mulai membangun rumah. Betul. Saat rumah itu sudah jadi, kalian boleh ajak orang-orang tadi yang melempar itu masuk ke rumah kalian dan menikmati apa yang telah mereka lempar tadi. Betul sekali. Mantap nggak tuh? Mantap sekali. Nah, jadi itu saja buat kalian yang saat ini berada di titik terendah, tetap semangat ya Dix. Karena Tuhan pasti selalu merencanakan yang terbaik untuk hambanya. Iya, ya amin. Kan? Dan Tuhan tidak pernah memberikan sebuah tantangan melebihi apa yang disanggupkan oleh hambanya. Betul. Ya kan? Melebihi kemampuan kita. Oke, tetap semangat semua dan jangan lupa persiapan kok. Intinya persiapan. Persiapan kok dong. biar juga banyak doamu apa sebagainya. Betul, tapi tidak ada usaha, tidak ada. Cuman kau termasuk kaum rebahan. Coba silakan klik amin kalau kalian mau lolos kedinasan. Itu bohong, semua bullshit. Kalau kalian cuma rebahan, nggak ada usaha. Betul. Jadi tetap juga kalian berusaha di rumah. Mumpung masih panjang persiapan, ya kalian persiapan. Jangan fokus tanyakan, Kak itu nggak ada memang psikotes apa sih? Nah itu nggak usah. Kalian fokus ke SKD saja dulu. Tapi tetap persiapan untuk fisiko dan samapta. Dan mungkin satu yang menggambarkan untuk kalian, tahun ini adalah tahun terbaik penerimaan IPDN. Mungkin yang menggambarkan itu ialah fabi ayyi ala irobbikum tukadziban. Apa tuh? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Bayangkan. Sudah ada semua ya? Tinggal tes SKD, kesehatan, langsung pantuhir. Dipantuhir, cuman tes kesehatan sama wawancara. Kalau ada. Kalau ada. Dan jadi ya bersyukurlah. Kalian terima jadi praja. Mau apa lagi nikmat Tuhan yang mau didustai? Betul sekali.
Oke, jadi kami tunggu kalian di Kesatriaan Lembah Manglayang. See you soon. Woi, hampir kan?